Bapak, Ibu, dan para siswa semua, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur kepadamu karena kami boleh kembali datang bersama dengan teman-teman kami, Bapak Ibu guru, juga karyawan. Kami akan memulai ibadah kami dan kami mohon Tuhan biarlah Engkau memberikan kepada kami hati yang kudus dan suci sehingga kami dapat diam, duduk tenang, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memulai semester ini dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Hadirlah Tuhan bersama-sama dengan kami, bantu kami untuk bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kami sepanjang semester ini, bahkan kami boleh membawanya seluruh pekerjaan kami supaya Tuhan menyempurnakan dan menguduskan. Tolong kami sepanjang ibadah ini sehingga segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari semuanya kita puji nama Tuhan. Haleluya, pujilah yang tahan. Hai puji namanya terang cahaya, hai puji namanya hai cakrawala, hai puji namanya semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Sekarang cuma wanita saja. Hai puji namanya tinggi pujian, hai puji namanya buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan Bersama-sama. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya. Biarlah semua alat ciptaannya bersuara memuji nama Tuhan. Kali ini yang pria, mari tunjukkan suara kita. Hai puji namanya ikan di laut, hai puji namanya burung di langit, hai puji namanya hai hewan-hewan. Mari semuanya menyembah Tuhan Bersama-sama. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Bersama-sama katakan. Namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Beri tepuk tangan semua, kita bersuka cita. Selalu semua Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu guru dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengar pesan firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menolong menyertai kami sampai saat ini. Kami akan memulai
kegiatan kami di tahun yang baru ini, juga di semester yang kedua ini. Kami ingin mendasari segala kegiatan kami selama 1 tahun ini melalui firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kami di dalam kami bertindak, di dalam kami berencana, di dalam kami melangkahi tahun yang baru ini. Sertai kami ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami pahami, kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, melalui perenungan hari ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah pesan bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kukatakan atau kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat tahun baru dan selamat memasuki semester yang baru. Saudara-saudara dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang tahun baru, pasti setiap kita punya impian, punya rencana, punya misi atau punya tekad yang mau kita lakukan di tahun ajaran yang baru atau di tahun yang baru. Biasanya memasuki tahun yang baru, orang-orang membuat yang namanya resolusi, membuat perencanaan, membuat impian yang nantinya harapannya resolusi itu dapat tergenapi atau terpenuhi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk bicara tentang resolusi, bicara tentang rencana apa yang mau kita lakukan ke depan. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau belajar dari Yosua tentang bagaimana rencana Allah tergenapi di dalam dirinya, dan bagaimana Yosua mengikuti rencana Allah sehingga akhirnya dia bisa berhasil menjadi seorang pemimpin bagi Israel. Maka hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus membuat sebuah rencana. Dan di dalam membuat rencana itu, apakah kita
cukup dengan kemampuan kita sendiri atau kita perlu melibatkan Tuhan di dalamnya. Bicara tentang resolusi, maka selalu juga bicara tentang tantangan, bicara tentang hambatan ke depan. Saat kita punya tujuan, kita punya rencana, kita punya tekad, punya misi, maka kita akan bertemu dengan yang namanya hambatan dan tantangan. Maka saat kita bertemu dengan tantangan, hambatan itu, pertanyaannya adalah apakah kita putus asa ataukah kita terus melangkah menggapai apa yang kita harapkan dan kita impikan tersebut. Hari ini saya mengajak kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Yosua. Yosua ini adalah seorang pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan seorang Musa. Saat hendak memasuki tanah Kanaan, Musa meninggal dan karena inisiatif Tuhan, maka Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin yang baru. Apa yang akan dialami oleh Yosua? Yosua akan masuk ke sebuah tempat yang baru. Yosua kini menjadi pribadi yang baru karena akan menjadi seorang pemimpin yang baru. Maka di depan atau di hadapan Yosua juga akan ada masalah yang baru, ada tantangan yang baru. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Yosua saat hendak memasuki Kanaan, saat hendak menjadi seorang pemimpin yang baru bagi bangsa Israel, bagaimana dia melewati tantangan atau hambatan tersebut. Mari kita bicara atau kita kupas teks Alkitab kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Allah turut berencana di dalam kehidupan Yosua. Ayat 2 dikatakan, "Hamba-Ku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka dan kepada bangsa Israel." Ada sebuah tugas bagi Yosua dari Tuhan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ke negeri Kanaan. Tapi menarik, saat Tuhan memberikan sebuah perintah, Tuhan juga menjanjikan hal yang menarik di dalam ayat yang kelima. "Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Apa yang kita pelajari dari teks ini? Yang ingin saya katakan adalah saat kita membuat sebuah rencana, maka libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana yang kita susun, yang kita buat. Dan kalau kita sudah berencana bersama Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Seperti janji Tuhan kepada Yosua. Saat Yosua hendak melakukan sebuah tugas yang baru, Tuhan memberikan sebuah perintah, Tuhan merencanakan sesuatu buat Yosua, tetapi juga Tuhan menjanjikan penyertaannya. Maka saat kita punya sebuah rencana, punya sebuah resolusi di tahun yang baru ini, maka jangan lupa untuk libatkan Tuhan dalam resolusi yang kita susun. Yang kedua, respon secara konkret dan proaktif. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu." Di situ dikatakan kalau Yosua ingin menduduki Kanaan, maka Yosua harus melangkahkan kakinya. Yosua harus bergerak. Yosua harus lebih proaktif. Jadi saudara, anak-anak sekalian, kalau resolusi kita adalah ingin mendapat nilai yang bagus, maka kita harus melangkahkan kaki kita. Kita harus bertindak lebih proaktif. Supaya dapat nilai bagus, maka belajarlah. Supaya dapat kehidupan yang sehat, fisik yang sehat, maka jagalah pola hidup kita. Supaya kita punya prestasi, supaya kita memiliki kedudukan yang baik, maka berprestasilah, melakukan sesuatu usaha dan tindakan. Jadi supaya Yosua dapat memasuki tanah Kanaan, maka ada usaha, ada tindakan yang harus dilakukan. Maka resolusi kita akan berhasil kalau kita melakukan sebuah tindakan nyata di dalam diri kita. Yang ketiga, miliki karakter bermental baja. Ayat 6
7 dan 9 di situ dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan mengatakan bahwa Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Apa maknanya sebuah kata yang diulang 3 kali? Berarti ini ada sesuatu yang harus disikapi dengan benar oleh Yosua. Apa yang dihadapi oleh Yosua adalah sebuah tantangan yang mungkin akan sangat berat di depannya. Dia tidak hanya akan berhadapan dengan tantangan dirinya sendiri karena dia seorang yang masih muda, seorang yang baru memimpin bangsanya, dan dia harus juga berhadapan dengan kondisi alam menyeberangi sungai Yordan, berhadapan juga dengan musuh-musuh di daerah Kanaan, dan tentu saja berhadapan dengan bangsa Israel yang dijuluki dengan bangsa yang tegar tengkuk. Artinya apa? Artinya ada tantangan yang sangat besar yang akan dihadapi oleh Yosua ke depannya. Maka Tuhan mengingatkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saat kita beresolusi, saat kita berencana, maka pasti akan ada tantangan yang sangat besar di depan kita. Tapi ingat janji Tuhan pada poin yang pertama. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, Tuhan juga menjanjikan penyertaannya. Maka Tuhan ingin menegaskan kepada Yosua di dalam poin yang ketiga ini bahwa pasti kamu akan ketemu dengan tantangan. Tapi ingat dan teguhkanlah hatimu. Ingatlah firman Tuhan. Ingatlah janji yang sudah saya berikan. Saat kita bertemu dengan tantangan hidup, saat mengarungi tahun 2001 ini, ingatlah janji penyertaan Tuhan. Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita. Asalkan kita berencana, asalkan kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Yang keempat, berpegang pada firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bergaulah dengan firman Tuhan. Punya waktu untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk melangkah. Firman Tuhan ibaratnya adalah sebuah patokan bagi kita, untuk panutan bagi kita, untuk kita mengarungi tahun 2021 ini. Lakukanlah firman Tuhan, janji firman Tuhan ini dengan segenap hati. Bergaullah dengan firman Tuhan. Tidak hanya bergaul dengan teman, tidak hanya bergaul dengan gadget kita, tapi bergaullah dengan Tuhan. Orang yang bergaul adalah orang yang mau memberi diri, mau melibatkan diri untuk membaca, mendengar firman Tuhan. Maka libatkanlah firman Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Akhirnya saudara-saudara, tahun 2021, tahun yang baru, semester yang baru ini masih menjadi tanda tanya buat kita. Dan mungkin tahun 2021 adalah tahun yang masih banyak tantangan di depan. Tahun yang masih akan berhadapan dengan wabah COVID-19. Tahun di mana akan membuat kita masih menjaga jarak. Tahun di mana kita akan terisolir oleh teman-teman kita. Kita akan jauh dari rekan-rekan kita. Tapi ingatlah, situasi sulit apapun, keadaan sulit apapun, tidak boleh membuat sekolah kita, tidak boleh membuat kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah, staf, karyawan, tenaga keamanan, para siswa-siswi sekalian, orang tua untuk putus asa. Kalau kita merencanakan segala sesuatu, kita beresolusi bersama Tuhan, maka yakinlah bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Tuhan akan memampukan kita untuk mengarungi tahun 2021 ini. Yakinlah jika Allah memilih Yosua untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, menggenapkan janjinya bagi bangsa Israel, maka Tuhan juga memilih kita untuk menggenapi janjinya di dunia. Tentu saja dengan berprinsip pada 4 hal yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mau bersandar penuh kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita mau berprinsip bahwa firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu, maka firman Tuhan kita jadikan patokan bagi kehidupan kita.
Yang ketiga, milikilah mental atau karakter yang tangguh saat menghadapi berbagai tantangan hidup. Lalu yang keempat adalah selalu proaktif untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Maka pasti setiap rencana, setiap resolusi yang kita harapkan pasti tercapai. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Bapak Ibu beserta para siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang boleh kami kenal sebagai Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankan kami segenap Sivitas Mak 2 BPK Penabur Bandung menghadap kepadamu di dalam doa syafaat kami pada saat ini. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaanmu kepada kami, hari demi hari, bulan bahkan tahun demi tahun telah kami lewati bersama, dan semua adalah karena anugerah-Mu kepada kami. Kami juga bersyukur kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama di semester yang baru, di tahun yang baru ini, tahun 2021. Di sepanjang tahun 2020, Engkau telah menolong kami, menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Kami bersyukur kepadamu, sebab di tengah situasi pandemi global akibat virus corona, Engkau senantiasa menyertai, memberikan kekuatan kepada kami sampai saat ini. Biarlah iman kami semakin dibangun dan semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus, Sang Penolong kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap siswa SMAK 2 BPK Penabur Bandung. Kiranya Engkau menolong mereka di dalam seluruh proses pembelajaran yang akan mereka lalui, yang akan mereka lakukan di semester genap ini. Sekalipun mereka harus melakukan pembelajaran secara online, tetapi kiranya Engkau memberkati setiap mereka. Engkau memberkati setiap sarana prasarana yang ada, sehingga proses belajar mereka akan lancar dan tidak terganggu. Bapa di surga, berikanlah kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka hikmat kepandaian yang dari-Mu, supaya mereka dapat memulai, mereka dapat melakukan dan menyelesaikan setiap tugas di sepanjang semester genap ini dengan baik, sehingga dapat meraih setiap prestasi yang terbaik dan dapat melanjutkan di tingkat berikutnya. Kami juga berdoa untuk pimpinan SMAK 2 BPK Penabur Bandung, Ibu Jenny selaku Kepala Sekolah, Pak Felix dan Pak Renmat sebagai Wakil Kepala Sekolah. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan hikmat yang dari-Mu, sehingga setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik untuk keberlangsungan pelayanan di sekolah kami ini. Kami juga berdoa untuk segenap tenaga pendidik dan kependidikan yang Engkau percayakan untuk melayani di sekolah ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan dan kesabaran di dalam mendidik para siswa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Terlebih, Engkau berkenan memberikan hati seorang hamba di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru, sehingga pada akhirnya dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi para siswa yang Engkau percayakan kepada kami. Kami juga mohon pertolongan-Mu untuk para orang tua siswa. Kiranya Engkau memberkati seluruh pekerjaan dan setiap usaha mereka, supaya oleh berkat dan perkenanan Tuhan saja, maka segala jerih lelah mereka dapat menghasilkan dan dapat mencukupkan segala kebutuhan anak-anak mereka. Dengan demikian, segala tanggung jawab mereka di dalam membiayai pendidikan anak-anaknya di SMAK 2 BPK Penabur Bandung ini dapat dilakukan dengan baik dan anak-anak mereka dapat tercukupi. Berikan kepada mereka kesehatan yang baik agar dapat melakukan seluruh pekerjaan dan juga usaha mereka dengan baik pula. Kami juga berdoa untuk pengurus Yayasan BPK Penabur Bandung. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, kesabaran dan hikmat yang dari Tuhan. Biarlah segala kebijakan yang diambil adalah yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan,
sehingga segala kebijakan tersebut dapat membawa kemajuan bagi sekolah-sekolah yang ada di dalamnya. Engkau juga memberkati keluarga mereka yang dengan setia mendukung setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah sukacita, damai sejahtera, dan juga berkat-Mu dapat melimpah di dalam kehidupan mereka. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga kunjung mereda, kiranya Engkau menolong dan memberkati bangsa kami. Engkau memberkati pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri kabinet yang ada, sampai pimpinan di RT RW di desa-desa dimanapun di wilayah Republik Indonesia ini. Hikmat Tuhan kiranya menyertai mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dijauhkan dari tindakan yang mementingkan diri sendiri maupun kelompoknya sendiri. Berikanlah kekuatan, kesehatan kepada para pemimpin bangsa kami tersebut, ya Tuhan. Engkau juga menolong para pejuang kesehatan, baik itu dokter, perawat, tenaga medis lain, maupun para relawan yang berjuang di garda depan di dalam melawan COVID-19 ini. Kiranya Engkau menolong bangsa ini keluar dari berbagai krisis yang dihadapi akibat pandemi ini. Engkau juga menolong setiap kami, memberikan kesehatan kepada kami, memberikan kekuatan hikmat kepada kami, sehingga biarlah semester ini kami dapat menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah seru dan doa kami. Kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami. Beshem Ha'af, Vehaben Firuah Hakodes, Ha Elohim Ehad. Amin. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku.